Ya, saudara. Jadi hari ini saya ada di kantor Wali Kota Luxmawel. Saya hari ini rencananya mau ketemu Pak PJ Wali Kota ya. Ada beberapa hal yang mau saya wawancarai khusus dan alhamdulillah hari ini memang Pak PJ punya waktu ya. Oke, mari. Oke. Jadi kita ketemu Pak Darius dulu nih, protokoler bagian kantor Wali Kota. Pak Darius. Yuk. RRI Pak. Yuk, udah ditunggu Pak ya. Oke, jadi kami akan sudah dipersilakan masuk oleh Pak PJ Wali Kota dan saat ini kami akan mulai wawancara dengan PJ Wali Kota Luxmawel. Baik, saudara, saat ini saya ada di ruang kerja Pak PJ Wali Kota Luxmawel ya, Dr. Imran. Alhamdulillah hari ini beliau punya waktu buat kami tim RRI ya untuk bersedia kami wawancarai. Seperti yang sudah saya kemukakan tadi di lantai bawah saat saya nge-vlog juga, merekam video bahwa kami akan wawancara dengan Pak PJ Wali Kota hari ini terkait sejumlah prestasi yang sudah diraih oleh pemerintah Kota Luxmawel selama kepemimpinan beliau nih, kepemimpinan Pak PJ Wali Kota. Ada 7 penghargaan 9 bulan beliau memimpin di Kota Luxmawel ini. Nah, saya yang paling ingat itu statement beliau atau statement beliau ketika pertama sekali di serah terima pada saat itu dengan Swedia ya. Statement beliau adalah saya ini Ferrari gitu. Saya ini ibarat mesin mobil Ferrari. Nah, ketika itu statement tersebut sempat booming, viral ya. Dan itu kemudian melahirkan beragam public comment ya atau komentar publik. Itu beragam ditanggapi. Ada yang nilai berlebihan, ada yang menganggap persoalan Luxmawel ini tidak hanya bisa diselesaikan dengan ucapan-ucapan, tapi the real yang beliau lakukan apa? Sekarang ini 7 penghargaan sudah berhasil diperoleh. Pertama sekali itu penghargaan 10 juta bendera ya Pak PJ. Lalu kemudian ada BI Award ya, terus Ombudsman Award. Nah, saya juga catat ini satu persatu piagam yang sudah dikumpulkan oleh Pemko sejauh ini. Kemudian ada Award SMSI ya. Lalu ada Award UHC BPJS ya, BPJS. Nah, yang paling fenomenal terakhir adalah ya termasuk fenomenal lah. Wajar tanpa pengecualian, WTP dari BPK Republik Indonesia. Aduh, berapa? 7 ya. 7 penghargaan ini saya salut. Oke, saya sekarang akan langsung berbincang saja dengan Pak PJ Wali Kota, Dr. Imran. Nah, Pak PJ, ini waktu itu di awal Bapak sempat menontarkan bahwa saya ini Ferrari gitu ya. Dan ternyata itu Bapak buktikan dengan kinerja. Terakhir 9 bulan, terus dapat 7 penghargaan. Kok bisa ya? Kan jarang orang sesuai antara omongan dengan perbuatan. Pak PJ ini luar biasa. Sesuai apa yang Bapak omongkan dan Bapak buktikan bahwa ini target saya punya goal gitu ya. Konsisten di bidang pekerjaan. Oke, Pak PJ. Baik, terima kasih. Sebenarnya yang saya lakukan itu
pada awalnya adalah bentuk komitmen, bentuk keikhlasan saya untuk membangun daerah saya, membangun kampung halaman saya setelah saya tinggalkan 30 tahun. Terus terang saja, saya banyak mengunjungi kota yang ada di Indonesia, bahkan juga itu beberapa kota juga yang di luar negeri saya pernah ini. Ya. Blok Sungai apa paling kolot gitu. Dari beberapa kota yang saya kunjungi ini ternyata ini memang punya tantangan tersendiri terus, Ya. Kompleks persoalannya. kompleks masalahnya. Makanya saya sebenarnya itu bentuk selain bentuk komitmen, bentuk keikhlasan saya, juga bentuk untuk apa namanya? Saya katakan untuk trigger saya, untuk Trigger. Trigger bagi saya. Ya. Jadi untuk mempush saya diri sendiri gitu loh. Gitu loh. Jadi saya pikir untuk bekerja itu kalau nggak berasal dari dalam diri, ya harus ada yang memotivasi diri kita, nggak akan bisa tercapai apapun itu. Makanya sejak awal saya katakan saya ini harus bekerja secepat mungkin. Kenapa? Waktu yang diberikan kepada saya kan secara singkat, setahun, setahun, kemudian diperpanjang setahun, kemudian diperpanjang lagi. Jadi P3K. Jadi waktunya itu sangat singkat, sehingga kita butuh waktu cepat gitu. Nggak bisa hanya bergerak itu biasa, ya. Kita harus bergerak extraordinary atau luar biasa supaya ini apa yang saya canangkan, apa yang saya inginkan itu bisa tercapai. Makanya dari awal juga setelah saya mengucapkan itu kan langsung saya buat tagline kita itu beriman dan kreatif gitu. Jadi saya inginkan ini kota Luxemai itu bersih, kota Luxemai itu yang tertib, kota Luxemai ini yang indah, kota yang nyaman, kemudian masyarakatnya kreatif, anak mudanya kreatif dan inovatif itu dalam menjalankan berbagai macam aktivitas itu di Luxemai. Tapi memang betul Ferrari ya Pak? Ya saya kan gini, setelah sertijab malam itu bisa sambut malam itu di guest house di kami juga siaran langsung waktu itu terus besoknya langsung bobok sana sini paret gitu. Jadi memang itu bentuk ini. Jadi saya sering cepat saya sering ini diajarkan itu oleh beberapa mentor saya gitu. Upayakan apa yang kamu ucapkan itu sesuai dengan perbuatan yang kamu lakukan. Jadi yang ini berarti saya ketika itu mengucapkan itu bahwa saya mesin Ferrari, gitu, menggunakan mesin Ferrari, berarti kan saya harus mewujudkan itu. Gitu. Jadi mulai dari ini saya membersihkan itu kota supaya tidak banjir lagi. Kemudian sampah juga itu kita mulai tata untuk menjadi ini memang nampak, memang kota Luxemai ini harus nampak sebagai kota begitu. Dan ini image ini harus kita ini kan seolah-olah ini mohon maaf pada waktu saya masuk ini seolah-olah kita Luxemai ini masih kabupaten atau bagian dari Kabupaten Aceh Utara. Padahal ini kita udah kota otonom, kota yang berdiri sendiri, yang punya itu kewenangan kita untuk melakukan apapun gitu di kota ini. Jadi, apa yang membedakan ini Pak PJ? Apa yang membedakan antara kota dengan kabupaten? Nah, tentunya kalau misalnya kita mengelola kota, semua program, semua kegiatan, energi itu memang untuk membuat itu. Yang pertama, wilayahnya itu memang wilayah kekotaan, gitu. Kemudian masyarakatnya pun udah harus mulai dididik itu menjadi masyarakat itu kekotaan gitu. Kemudian sarana dan prasarana pun itu seharusnya itu yang mendukung itu sebuah kota, serta program-program yang ada di dalamnya itu juga harus mendukung itu kekotaan. Makanya saya katakan itu kenapa dari awal itu saya katakan mungkin di dalam beberapa pertemuan tolong itu master plan ataukah itu grand design, kemudian blueprint, roadmap itu pembangunan kota itu harus kita siapkan gitu. Kemudian itu bentuk RT RW ya, RDTR itu juga harus kita siapkan dengan baik sehingga kita bisa mempersiapkan itu menjadi kota yang sesungguhnya itu Luxemai. Kota Luxemai itu dulu dikenal dengan kota itu zona industri, kota petrodolar, tapi kan sekarang ini kita sudah dikejar oleh kota-kota yang lain. Di Aceh saja kita sudah dikejar
oleh Banda Aceh udah nggak mungkin lagi kita ini sekarang ini kalau kita bandingkan itu. Langsa yang baru juga itu sama hampir bersamaan kita itu terbentuk menjadi daerah otonom. Justru sekarang itu sudah menunjukkan perkembangan yang luar biasa. Jadi kita tertinggal. Saya pikir itu makanya itu sangat memacu pada saya, sangat memotivasi saya. Bagaimana itu menjadikan itu Kota Lhokseumawe itu bisa mengejar ketertinggalannya dengan kota-kota lain baik di Aceh maupun yang ada di Indonesia. Nah, terkait dengan ini tadi award yang saya terima, terus terang saja saya bukan mengejar award, bukan mengejar penghargaan. Tapi memang orang yang menilai. Iya. Artinya apa? Itu saya pikir itu bonus bagi saya. Ketika saya bekerja itu dengan baik, ya, ketika kita bisa memperbaiki itu kota dengan baik, ya bonus itu pasti akan menghampiri kita. Apa itu dalam bentuk penghargaan, apakah itu dalam bentuk piala, sertifikat, atau juga itu termasuk juga dana insentif daerah. Nah, ini kan penghargaan udah. Ini dana insentif daerah kan 2022 WTP, yang lalu. yang WTP ini apa? Dinilai karena Pemko. Karena ini kinerja Pemko kan dalam pengelolaan keuangan gitu. Kita juga ini kan sekarang lagi berbenah. Dari yang ini kemarin itu mungkin masih ada kekurangannya walaupun WTP. Sekarang kan kita udah mulai benahi. Ini saya pikir ini untuk tahun 2022 ini, saya pikir inilah bentuk ini perbaikan lah yang kita lakukan. Ya, sehingga WTP itu benar-benar kita raih. Tapi Dan bisa ya Pak, 9 bulan Bapak bereskan itu semua. Carut marut iya, ini yang saya katakan itu ini kan butuh effort itu kan nggak cuma dari saya, makanya sering saya katakan di beberapa pertemuan bahwa yang namanya itu bonus ini yang kita terima penghargaan itu bukan karena kerja saya saja, tapi ini kerja kita bersama, kerja semuanya. Saya kan nggak mungkin bisa bekerja sendiri tanpa didukung oleh OPD ya, oleh mitra kerja yang ada kita di Lhokseumawe ya. Dan ini juga saya pikir menjadi pemicu kita juga bersama gitu. Pemicu apa? Untuk tahun 2023 ini, untuk tahun 2024, kita harap penghargaan-penghargaan itu juga nantinya akan lebih banyak kita terima begitu. Ini juga terkait dengan ini yang pertama tadi gerakan 10 juta bendera merah putih. Ini kemungkinan besar untuk launchingnya ini tahun 2023 ini akan diambil di Lhokseumawe. Kemarin sudah ada kita rapat Zoom dengan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum. Kemungkinan besar itu Lhokseumawe akan menjadi tuan rumah itu. Nanti itu mungkin Pak Menteri Dalam Negeri ataupun kementerian terkait itu akan datang ke Lhokseumawe. Dan saya sangat berharap itu bisa terjadi begitu. Bukankah itu juga merupakan bentuk apresiasi kepada kita Lhokseumawe? Oleh karena itu beberapa raihan prestasi itu selama ini. Itu